Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rozim Maulana, NPM 2024 12 20 40. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah laporan yang telah saya buat, dan ini adalah sebagai tugas videonya. Di sini saya mengambil judul penerapan algoritma greedy pada human coding. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya merasa saya mempunyai kelebihan atau lebih menguasai pada metode atau topik pembahasan kali ini. Oke, untuk lebih menyingkatnya waktu, saya akan langsung masuk kepada slide yang pertama. Oke, slide yang pertama. Dalam komputasi, efisiensi penyimpanan data sangat penting, terutama ketika ukuran data semakin besar. Salah satu solusi yang digunakan adalah kompresi data, yaitu memperkecil ukuran file tanpa menghilangkan informasi di dalamnya. Algoritma greedy bekerja dengan memilih solusi terbaik pada setiap langkah untuk memperoleh hasil optimal pada human coding. Metode ini digunakan dengan menggabungkan karakter yang memiliki frekuensi paling kecil hingga terbentuk kode biner yang lebih efisien, sehingga ukuran data dapat dikurangi. Pada human coding, strategi greedy diterapkan dengan cara memilih dua karakter yang memiliki frekuensi kemunculan paling kecil. Kedua karakter tersebut kemudian digabungkan menjadi sebuah node baru dengan jumlah frekuensi gabungan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh karakter membentuk suatu pohon movement. Dari pohon tersebut akan dihasilkan kode biner yang lebih efisien, sehingga ukuran data dapat dikompresi dengan lebih optimal. Oke, masuk kepada slide yang selanjutnya adalah contoh kasus dengan angka nyata. Pada kali ini, di slide ini, kasus ini digunakan teks banana untuk menunjukkan cara kerja human coding. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung jumlah kemunculan setiap karakter dalam teks. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa huruf B muncul satu kali, sedangkan huruf A dan N masing-masing muncul 3 kali. Data frekuensi inilah yang nantinya digunakan dalam proses pembentukan pohon movement untuk menghasilkan kode kompresi yang lebih efisien. Setelah frekuensi setiap karakter diketahui, algoritma akan memilih karakter dengan nilai frekuensi terkecil. Akan memilih frekuensi terkecil untuk digabungkan terlebih dahulu. Proses penggabungan dilakukan secara bertahap hingga seluruh karakter membentuk satu struktur pohon movement. Dari struktur tersebut akan dihasilkan kode biner yang lebih pendek untuk karakter yang sering muncul, sehingga ukuran data dapat diperkecil. Slide 4, berdasarkan data frekuensi karakter pada teks banana, dapat diketahui bahwa huruf B, saya belum menggeser slide-nya. Huruf B memiliki frekuensi paling kecil dalam human coding. Karakter dengan frekuensi tinggi akan diberikan kode biner yang lebih pendek agar proses kompresi lebih efisien. Sebaliknya, karakter yang jarang muncul akan memiliki kode yang lebih panjang. Dengan cara ini, total jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan data dapat dikurangi tanpa menghilangkan informasi asli dari teks tersebut. Oke,
Lanjut kepada slide berikutnya. Slide berikutnya adalah langkah penyelesaian dari studi kasus yang telah ada pada atas tadi. Langkah penyelesaiannya, pada langkah pertama, Huffman coding dipilih dua not dengan frekuensi terkecil yaitu karakter B dengan frekuensi 1 dan karakter A dengan frekuensi 3. Kedua not tersebut kemudian digabungkan menjadi sebuah parent note baru. Frekuensi dari parent note diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi sebelumnya, yaitu 1 plus 3 sama dengan 4. Setelah proses penggabungan dilakukan, not yang tersisa adalah karakter N dengan frekuensi 3 dan not baru hasil penggabungan dengan frekuensi 4. Langkah ini menjadi awal pembentukan pohon Huffman. Lanjut, pada slide ini menjelaskan tahap final dari pembentukan pohon Huffman dengan menggabungkan seluruh elemen yang tersisa pada langkah ini. Sistem mengambil dua not terakhir, yaitu not karakter N yang memiliki frekuensi 3 dan sebuah not baru dari hasil proses sebelumnya yang memiliki frekuensi 4. Keduanya kemudian disatukan menjadi sebuah akar utama atau root dengan total nilai frekuensi sebesar 7. Penggabungan ini memadai selesainya struktur pohon karena sudah tidak ada lagi not yang tertinggal untuk diproses. Dengan terbentuknya not induk tunggal yang mencakup seluruh total frekuensi tersebut, pohon Huffman resmi dinyatakan selesai. Struktur ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kode biner yang paling efisien bagi setiap karakter berdasarkan posisi kedalamannya di dalam pohon yang telah dibangun. Lanjut kepada slide berikutnya. Slide tersebut menjelaskan tahap penentuan kode biner pada Huffman coding, di mana setiap cabang pada pohon diberi nilai yaitu 0 untuk di kiri dan 1 untuk kanan. Dari proses tersebut dihasilkan kode Huffman untuk setiap karakter, di mana karakter dengan frekuensi lebih tinggi mendapatkan kode yang lebih pendek, sedangkan karakter dengan frekuensi lebih rendah mendapatkan kode yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan prinsip utama Huffman coding dalam mengoptimalkan panjang kode agar lebih efisien. Lanjut adalah dokumentasi studi kasus. Slide ini menjelaskan bahwa dalam studi kasus Huffman coding, analisis difokuskan pada kompleksitas waktu algoritma. Huffman coding menggunakan struktur data seperti priority query atau min heap atau min heap, sehingga setiap operasi seperti memasukkan data dengan mengambil nilai minimum membutuhkan waktu logaritmik, karena proses ini dilakukan berulang sebanyak jumlah karakter unik N, maka total kompleksitas waktunya menjadi big O n log n. Kesimpulannya, algoritma ini tergolong efisien dan lebih optimal dibandingkan metode brute force. Dan pada slide terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Huffman coding berhasil menerapkan strategi greedy secara efektif dalam proses kompresi data. 2.
Karakter yang sering muncul mendapatkan kode biner lebih pendek sehingga ukuran penyimpanan menjadi lebih kecil dibandingkan metode biasa seperti ASCII. 3. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu n-log-n, o(n) or log(n) atau o(n)-log(n) yang membuatnya efisien untuk digunakan pada data berukuran besar. Movement coding masih sangat relevan digunakan dalam berbagai teknologi kompresi modern karena mampu menghemat ruang penyimpanan tanpa menghilangkan data asli. Slide ini juga menyimpulkan bahwa movement coding merupakan algoritma yang efektif dalam kompresi data karena menggunakan pendekatan greedy untuk menghasilkan kode biner yang efisien. Karakter yang sering muncul diberikan kode lebih pendek sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan dibandingkan metode biasa. Selain itu, dengan kompleksitas waktu o(n)-log(n), algoritma ini cukup efisien untuk menangani data berukuran besar dan masih relevan digunakan dalam berbagai teknologi kompresi modern tanpa menghilangkan data asli. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah atau kekurangan baik dari peribahasa ataupun perlakuan saya pada sesi video ini, saya ucapkan banyak permintaan maaf kepada Bapak dosen, dan tidak saya lupa sampaikan beribu terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas ini dengan waktu yang lama dan tentunya dengan waktu yang sangat tidak wajar untuk dosen berikan waktu kepada siswa untuk mengerjakan tugas. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.